cara mencintai cewek yang benar tuh kayak gimana nih? Ini Bang Snowman susah menjawab nih untuk si cewek. Mencintai seseorang, maka kamu harus siap memahami dia juga. Kalau kamu nggak paham mau dia, cuma sekedar cinta doang, jadinya kayak egois gitu. Jadi setiap orang mempunyai beban masalah, di antaranya ada keluarga. Karena gue tuh sama sekali perasaan kebahagiaan dari kedua orang tua gue pengen bunuh diri. Dan cinta. Udah capek aku terus tahun nahan ini nahan sendirian, aku nangis sendirian. Sebenarnya kalau untuk seimbang kagak ada, emang benar, tapi dia kan mengharapkannya dari pihak perempuan kan pengennya dimengerti itu doang. Kalau perempuan dimengerti itu belum masih kodrat sih menurut gua. Gini, cewek itu butuh perhatian, sedangkan cowok itu cuma butuh pengakuan. Setuju nggak? Support Pengakuan support cukup butuh, cuman lebih identiknya gini, cewek itu pengertian, pengakuannya dalam hal apa dulu nih, pengakuan apa? pengakuan bahwa lu sebagai cowok diakui bahwa lu itu pasangan si cewek, dan cewek butuh perhatian. Dia itu nggak butuh loh pengakuan, mungkin butuh sedikit, tapi di cewek itu lebih permasalahan apa? Perhatian. Sedangkan cowok, karena permasalahannya kalau lu nggak pernah ngepost gue sih, kalau upload sendiri kayak gitu kan. Kalau begitu gue lebih nggak setuju. Tapi gue sebagai cowok juga butuh dia ngertiin juga. Ini opini dia nih, opini lu gimana? Gue juga sebagai cowok pengen di ngertiin lah. Nah, ayo Bang Snowman, ada yang baru nih. Iya, Snowman deh. Snowman merek spidol ya. Iya, abang terinspirasi dari spidol mana nih? Kelihatan tuh. Oke, lanjut. Cewek itu nggak butuh dipahami, tapi butuh dicintai. Tapi kalau cowok kebalikannya, Butuhnya cowok itu nggak butuh dicintai, butuh dipahami. Mau dipahami belum dimengerti ya. Karena gini, cewek itu nggak mudah untuk dipahami, benar ya? Susah banget. Sekalipun kita sudah menikah dengan dia, terus mulai karenanya ya udah cintai aja, nggak perlu. tapi bagaimana statementnya yang siapa tuh yang sering di FYP gue kayak cowok tuh lebih butuh pengakuan dibanding perhatian kayak gitu. Karena kalau cowok gini bang, kalau cowok terlalu dicintai itu juga risih bawaan. Iya betul. Tapi kalau kita iya, ini kan enak ya, kalau dipahami tuh, kalau dimengerti kan enak. Misalkan kita lagi mau jalan sama teman-teman, oh, pasangan kita ngerti gitu kan, oh ya udah nggak apa-apa. Anjing kemana? Iya, mau nyari duit gimana bang? Bisa Dipahami ya pulang kerja cintai, berarti harusnya gimana kan memahami seorang laki-laki. Saya nggak butuh terlalu dicintai sebenarnya. Iya. Betul banget. Kayak gimana sih kalau si cewek itu bilang, lu cinta gua, terus yang gua lu benci bang. Tanya kayak gitu biasanya. Kamu sedih ngomong, Biasanya cowok kan males ya kalau ditanya kayak gitu kan. Nah itu dia bang. Gue walaupun udah bertahun-tahun, gue masih dibilang susah memahami perempuan itu. Iya emang Kadang maunya apa? Iya susah itu dia balik lagi. Ya karena susahnya itu lebih baik ya udahlah kita cintai aja udah. Nah itu dia opsi terakhir. Gini, cara mencintai wanita yang benar itu seperti apa sih bang? Kadang cewek kita mencintai secara sederhana pun masih kurang, mencintai berlebihan pun kadang juga dibilang lebay. Nah, kayak gimana nih? Versi mencintai kan umum banget ya kan? Poinnya deh. Kalau mau ngomong beneran enggaknya kayaknya nggak ada benernya sih bang.
Iya. Mumpung ada pihak cewek sih bang nggak apa-apa. Coba dicurahkan hati sih ya. Gue nunggu disanggah aja nih. Nggak apa-apa sih bang. Ini seru nih. Nah gue kadang bingung nih. Gimana gitu? Gue sebagai cowok yang nggak pernah pekaan gitu. Gue tuh bingung cara mencintai cewek yang betul-betul diinginkan si cewek ini seperti apa kayak gitu. Gue tipe kayak orang kayak jarang ngasih perhatian kamu udah makan. Kadang lupa bukannya ini, kadang lupa. Bahkan gue kadang suka lupa juga. Misalkan kayak gue mau berangkat kemana, gue lupa. Intinya gue udah sampai di tempat baru kadang bilang, kadang juga enggak kayak gitu. Nah, kita mencintai cewek yang bener nih kayak gimana sih? Kadang salah mulu. Makanya saya nggak mau sama cewek. Apakah bener ya mbak? Ya, kayaknya ini Kalau cewek itu susah dipahami. Enggak kok, gampang. Seperti apa gampangnya? cara mencintai cewek yang bener tuh kayak gimana nih? Ini bang Snowman susah menjawab nih untuk si cewek. Ntar bagian nih bang apa rintik Suara nih. nggak ada? Suara nggak? Ada. Ada bang. Tadi nggak ada. Kalau Bang Kokoy. Halo. Iya. Aja. Oh kenal kayaknya nih. Komen. Salah. Nggak bisa dilepaskan lah itu. Itu dua hal yang harus saling berkaitan satu sama lain itu. Nah, ayo. Cowok salah. Kamu nggak bisa cuma cinta doang tanpa memahami. Cowok Kalau kamu mencintai doang tapi nggak paham apa mau dia, sama aja kayak apa ya? Masih tanpa garam. Emang masih tanpa garam bang? Kayak kamu kecil banget. Snowman. Snowman harus tidur. agak. Jadi nggak boleh ini lepas dari keduanya. Nggak bisa itu. Itu adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Ya kamu Sakral dong sakral. mencintai seseorang, maka kamu harus siap memahami dia juga. Kalau kamu nggak paham mau dia, cuma sekedar cinta doang, jadinya kayak egois gitu. Egois bro. Nah menurut abang Snowman gimana nih? Udah rintik dulu dong, keburu hujan ya. Iya. Iya. Beres gampang. Deras betul. Halo. Halo Mbak Rintik. Mana suaranya? Ntar cewek lagi di suaranya. Oh, Halo. Perkenalkan nama, tempat tanggal lahir, tinggal. Ntar keluar kamu. Silakan. Guys, kenalkan guys, Rintik dari Tangerang. Sahabat Tangerang nih kita nih. Tangerang kumpul yuk kita ramaikan Tangerang di noise. Ya, apa tadi? Gimana kak? Mbak Snowman, Mbak Snowman. Bang Snowman. Coba ulangin lagi Mbak Rintik lagi nyimak mungkin. Kesalahan gender ini. Kesalahan dia. Pleset Bang maaf. Pertanyaannya adalah cowok butuh dipahami apa dicintai, dengan cewek butuh dicintai atau dipahami. Ya, kalau menurut aku sih aku setuju banget sama Kak Rianti, ini good banget kenyataannya. Dan menurut aku kalau misalkan si cowok udah jauh jujur atau enggak si cowok udah memahami 100% buat si ceweknya tetap salah, itu merupakan apa namanya? Karena kan perempuan dijatah sehari itu 20.000 kata. Sedangkan si cowok 7.000 kata. Jadi mungkin itu untuk menghabiskan 20.000 kata mungkin kan. Seperti itu. Dan sebenarnya sih si cowok tuh harus ekstra benar-benar memahami karena mungkin si ceweknya terlalu bergantung sama si cowok itu dan tidak membutuhkan eh, cowok lain, jadi dia hanya mengandalkan cowok tersebut. Seperti itu sih. Tapi kebanyakan cowok itu sebenarnya nggak memahami cewek. Dan mereka ya udahlah, gue ibaratnya gue pura-pura gini biar dia.
Bang, jangan terlalu banget bang. Lu perwakilan dari kita bertiga bang. Tenang aja bang, gue wakilin. Oke bang, gue serahin, gue percaya sama lu bang. Teruskan bang. Apa? Sih sebenarnya cowok-cowok tuh enggak, mereka itu cuma ya daripada ribut dan Daripada iya ribet ya udah ya gitu kan. daripada ribut kan ya udah gimana saya mau apa mau seblak ini mau itu biar Ya aku tenang. lebih nggak suka cowok yang kayak gitu. Lemah banget. Bukan lemah, kita ngalah bukan berarti kalah dong. Udah kita biarin serahin 1 lawan 2 biarin. Kita bertiga cuman pendengar. Ngalah bukan berarti kalah, justru itu wujud dari kasih sayang. Terus mbak cacat. Menurut aku nggak seperti itu. Lebih kepada apa ya? Iya emang sih nggak mau nyari ribut, tapi kan cewek tuh yang aku ya kamu harus punya pendapat juga dalam berhubungan, nggak bisa nurut-nurut doang. Kamu Iya bener harus juga punya sih. alasan. Jatuhnya kalau Pendapat misalkan nurut-nurut doang kayak ilfil tahu jatuhnya kalau Iya. menurut aku. Lebih kayak Kalau pendapatnya didinain terus gimana mbak? Kalau pendapatnya ditolak terus, ditolak terus, berarti hanya dia, iya, yang mau didengerin. Sedangkan kalau kita ngomong, ya udahlah. ya berarti Gitu. kan ada Jadi, kesalahan dalam cara berkomunikasi. tapi Harus yang gue diperbaiki. tahu ya, yang gue tahu cowok-cowok, yang gue tahu cewek-cewek yang ngomong kayak gini tuh biasanya cewek-cewek smart biasanya mereka Iya yang bener nggak mau banget, mandiri yang nggak dia. mau cowoknya tuh cuma pelongo-pelongo doang. Iya, kalau mau ngomong tapi ngomong yang tepat, ngomong yang masuk akal, yang menurut Tapi kita juga hukum alam sih, perbedaan otak laki-laki sama otak perempuan dan itu menjadi perselisihan. tuh Perbedaannya itu apa? Banyak lah perbedaannya. Kalau Iya. misalkan cewek tuh bisa melakukan satu hal dalam waktu tersebut, sedangkan cowok hanya satu hal dalam waktu tersebut. Jadi si cewek ini bercabang pikirannya gitu. Jadi ada beberapa cewek juga yang kayak Multitasking gitu kan? ya kayak gitu dan akibatnya si cewek tuh pelupa gitu. ya Dan kenapa cewek diem di rumah bisa ngurus anak, bisa ngerjain kerjaan rumah, ya itu salah satunya. Gitu. Makanya si cowok tuh walaupun kerja di luar tuh harus ngertiin ceweknya oke kerja di rumah tuh nggak segampang yang mereka kerja di luar. Kalau Oke. mereka kerja di rumah Bang Senoman ajar dong. biar ngomong dulu bang. kalau misalkan si cowok-cowok kerja di luar kan pastinya ketemu orang banyak, bisa hahaha. Lah, sedangkan ceweknya bisa apa? Hahaha sendiri kan kayak orang gila kan. Enggak, gue bisa bantai ini nih, gue bisa bantai ini nih. Sabar bang, sabar. Selalu. Ada Bang Senoman tenang. Gue bisa bantai ini nih, Yang Ini dia bilang, cowok bisa hahaha ketemu di luar, gue bisa bantai ini nih. Gue gak sabar bang, pisahin gue bang, jangan dipegangin bang, please. Bisa hahaha. yang bisa ngomong kayak gini tuh cewek semua. Tapi Iya. fun fact-nya cewek smart tuh gini, kebanyakan yang cantik terus pinter, karirnya bagus, itu malah susah dapet jodoh. Benar apa enggak? Iya bener tuh Benar, karena cowoknya juga kalau misalkan deketin tuh dia tuh kayak ih kayak nggak pantas nih sama cewek. Nah, Insecure gitu ya mbak. iya karena gini, Iya bener banget. nggak insecure sih, karena cewek itu juga nggak mau sih cowoknya pikirannya di bawah dia. Iya bener sih kalau misalkan dalam hal pernikahan ya. Iya juga sih milih-milih. Nah, iya kan. Iya Sedangkan cowok ketika tahu grade cewek seperti itu bakal mundur karena dia nggak mampu. Cowok tuh bahkan akan milih cewek yang biasa-biasa. Benar. Mungkin
meskipun nggak cantik Nggak bang, tapi gue balik lagi. Gue gas terus sih bang. Gue suka. Tapi bentar, Bang. Tapi ada beberapa cowok yang good look banget. Pada akhirnya sama, pilih-pilih. Apa bedanya sama cewek? Sama aja. Iya, Dari hati sebenarnya banget ya. sebenarnya dua belah pihak sama cewek itu. Tapi makanya kenapa ini nggak bakalan ketemu nih, kayak misalkan si cewek cantik cakep karirnya bagus, susah dapetnya. Karena si cowok juga merasa dia nggak bisa ngimbangin pemikiran si cewek. Jadi si cewek pun merasa si cowok nggak bisa ngimbangin pemikiran si cewek itu tadi. Jadi nggak bakalan ketemu, Bisa kok ketemu, makanya susah. bisa. Sherlock ya. Biarlah COD-an aja COD-an. yang dapet. Nggak usah pesimis, ada aja. Di lampu merah dapet. Nah kalau mungkin salah-salah mah gampang, salah-salah. Ini Nah, ya Terus gampang. masalah komitmen ya seumur hidup kan. Nyatanya aku Jadi punya kalau prinsip salah-salah yang kayak mah gitu. gampang. Bang Kokoy, ini sama aku punya prinsip yang seperti itu. Kalau cowok terus pinter gitu. Iya, iya kan betul kan. Cewek pintar tuh nggak bakalan mau sama cowok yang nggak pintar. Sedangkan sebaliknya juga sama. Ya, 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 ya. Cuman bedanya tuh kalian harus menurunkan ego aja. Memang sih di awalnya itu pasti berat. Kayak pengalaman aja ya, pengalaman. Ada aja itu misalnya ngobrolnya berapa jam, misalnya 2 jam tuh. Jangan dikira ngobrol tentang kita masing-masing, enggak. Biasanya malah ngobrol yang sesuatu yang berat, debat, apa segala macam. Nggak ada ngobrol tentang diri sendiri gitu. Tapi kan pada akhirnya terbiasa kan. Akan menemukan caranya sendiri kok nanti. Asalkan jangan menyerah di awal. Oke, Gitu sih. inilah maksudnya kenapa gue bilang cowok selalu sadar. Kayak ini aja tadi tuh dari Rianti. Ya udahlah turunin egonya. Turunin ego itu kan ngalah ya. Nggak selamanya Jadi mengalah gini, juga. Bukan ya seperti berarti itu. yang nurunin ego itu ngalah. Menurunkan ego Maksudnya. itu kan bisa jadi tuh dengan mengubah cara menyampaikan sesuatu yang mungkin awalnya kamu menyampaikan dengan ibaratnya dengan intonasi yang tinggi bisa sampai 10 oktav tuh kan. Jadi ketika Anjay nyanyi dong. bisa diturunkan jadi beberapa oktav gitu, tapi intinya tetap sama. Tapi how to delivernya itu yang dibutuhkan. Selainnya deh. Iya bener banget. Kayak diarahin loh, tapi dengan lemah lembut gitu nggak sih Karyanti? Misalnya kita Anjay. nggak setuju tuh kan Lemah dengan lembut. pendapat Iya. kita, tapi untuk mengalihkan itu untuk apa namanya menunjukkan bahwa kamu tidak sependapat bisa dengan menyampaikan dengan cara yang berbeda, kasih pandangan gitu ke dia. Bukan berarti kamu akhirnya dia milih A, kamu milih B, lalu kamu ikut ke ya udah deh A aja daripada ngindarin keributan. Gue lebih nggak suka yang seperti itu. Ih lemah banget jadi cowok. Ini dong, apa namanya ada effort. Lebih ke effort ya. Iya, Ya, sebenarnya gini, gue punya pertanyaan nih sebenarnya. kamu benar. Ya, udah. Untuk Mbak Rianti sama Mbak Rintik, gue punya pertanyaan sederhana. Cara mencintai cewek yang benar ini seperti apa sih untuk kalian berdua? Sentuhlah dia tepat di hati. Sentuh di hatinya. Karena yang tadi diomongin ini kayaknya susah juga loh untuk mencintai. Ngalah, katanya enggak lemah banget lah segitu lemah kayak gitu kan. Nah, Intinya, Tapi kak, aku mau nanya nih. Cewek itu punya spek-speknya. Tapi kalau laki-laki effortnya tinggi, itu bisa berubah nggak? Bisa berubahnya seperti apa? berubah jadi baik lah pastinya kan. Jadi boleh. Effortnya seperti
Ya perhatian yang tinggi lah, ya segala, ya pokoknya effort dia lah. Iya. Itu bisa berubah nggak, Pak? Dengan spek Mbak yang tinggi, Kak, aku dengan kita effort kita yang hanya itu doang. gini deh, hubungan yang baik itu adalah memahami gitu bagaimana effort si cowok tadi. Kalau misalnya dia udah punya effort yang udah berusaha sebaik mungkin, lalu si cewek masih nggak mau nerima, ya udah tinggalin. Susah banget. Bener sih, bener sih itu. Berarti kalau ini gimana nih cara mencintai cewek yang benar-benar ini nih, gue belum dapet nih, belum nangkep. Ya tadi aku bilang harus ada ini kan hubungan itu kan dua arah ya nggak bisa sama. Iya. Kalau kita udah bicara kamu udah tadi kan aku udah bilang tergantung effort Iya. cowok terus dibalikin lagi tuh. Tapi kalau udah effort tapi ceweknya masih ya udah tinggalin nih itu berarti itu udah toxic gitu. Karena kita bicaranya hubungan yang bukan ada tapi-tapiannya gitu. Kan di awal kan udah bilang tuh ketika lu berselisih paham antara tentang suatu hal gitu. Ya lu punya effort lah untuk menjelaskan bagaimana cara kamu menyampaikan itu agar si cewek tadi mengerti apa keinginan kamu gitu. Sampai ke satu titik gitu. Nah, ketika kamu udah berusaha dalam satu hal atau dalam banyak hal udah berusaha terus tapi dia masih seperti itu ingin di ngertiin terus, ingin dipahami terus, ya udahlah it's not your place lah, udah bukan tempat kamu lagi itu perempuan. Selesai. Menurut aku seperti Ya, itu. Mundur perlahan gitu ya. Lebih baik seperti itu daripada kamu berada pada hubungan yang toksik. Menurut laki-laki, cewek tuh susah dipahami, Mbak. Bener lah, Pak. Kadang kita udah ngasih effort, ya effort sekelas Superman lah. Sampai kita terburu-buru cara dalam dipakainya di luar ya kan. Lihat dulu, ini case-nya gimana gitu. Iya Case-nya kami. dulu, terus problemnya apa, baru bisa kita nilai gitu. Kalau kamu bilang udah effort, menurut kita itu bukan effort kali ya. Bisa. Coba dulu dijelaskan. Omdo mungkin lebih ke Omdo ya kayak. Gue sih nangkepnya di sini kayak semacam gini. Kita sudah ada di dalam sebuah hubungan. Ya, gue sayang sama lu sayang sama gue. Gue sudah effort lebih yang kayak tadi Kiki bilang, mungkin seperti Superman, ya kan? Dan ternyata tanggapan atau timbal baliknya seperti mungkin apakah itu sama dengan disepelekan? Ki? Mungkin bisa ya. Mungkin ya. Iya. Karena menurut gua disepelekan itu kalimat yang menurut gua terlalu berlebihan. Kadang-kadang gini loh. Kadang juga asumsi cewek beda. Kita terlalu effort over. Kalau over kita ngasih effort, itu cewek juga balik ilfil. Iya makanya gue nanya nih, ketika hal tersebut terjadi di sebuah hubungan, bagaimana cara menanggapinya Mbak Rianti dan Mbak Rintik? Kalau misalkan ke situ sih belum paham juga sih, belum ada pengalaman. Itu juga nyerempet nih. Nih kayak kita cowok kadang dituntut di luar kapasiti kita gitu kan. Dan itu bikin kita bingung mesti ngapain. Ini dari gua sih katanya. Nah, ya berarti konteksnya sudah berhubungan ya. Iya. Nah ini Lemah banget cowok Coba bingung. Anjay. ya kan kayak kan Bang Gofal tadi kita terlalu ngalah katanya lemah banget sih ya kan, nggak ada perlawanan kayak gitu kan, kirain kita ada perlawanan meninggikan egois banget sih. Aku bilang nggak karena ada enggak ketemu coba lebih sederhana dan bisa kita pahami secara logis lah. Aku coba ini ya masuk dalam hal yang seperti ini. Pertama nilai dulu perempuan itu sifatnya bagaimana. Kalau aku nilai dari hal yang kamu katakan tadi lebih kepada perempuan yang sifatnya tidak dewasa gitu. Karena ketika perempuan yang dewasa dia tahu bagaimana seberapa besar effort yang sudah dilakukan oleh si laki-laki dan pencapaiannya itu udah berapa persennya gitu. Tapi ada kalanya
perempuan yang tidak taunya ngarapin effort aja, tapi dia nggak lihat pencapaiannya sejauh apa gitu. Makanya saya lebih menilai kepada kamu perempuannya gimana dulu, dewasa apa enggak. Kalau kamu udah melakukan yang tadi effortnya udah ada, terus pencapaiannya udah kamu buktikan ada, tapi masih juga riweuh kayak gitu, ya sok atuh tinggalin gitu. Karena hubungan itu kamu nggak bisa memaksakan hubungan yang ketika udah effort terus lalu ngarapin dia mengerti juga. Aku udah ngelakukan ini loh A sampai Z, tapi kamu nggak ngerti juga. Terus kamu mau sampai kapan dalam hubungan seperti itu? Ya, Tapi dalam konteks effort ini, effort dalam pola pikir atau visual ya? Kayak praktek gitu. case-nya tadi apa dulu? Kalau Kan ya? misalnya dalam finansial kan, misalnya contoh dalam finansial. Berarti visual nih. Visual mah bentukan gitu. Praktek ya. Oh iya, praktek. Kalau misalnya hal yang aplikatif mungkinnya berupa ini ya kayak tadi perbedaan pendapat ya. Aku lebih ke Bang Koko tadi antara perbedaan pendapat apa cewek sama cowok. Ceweknya maunya A, cowoknya mau B gitu. Ya udah sampaikan gitu. Sampaikan dengan cara yang mungkin awalnya apa ya, lu pikir ya udahlah ikutin aja daripada ribut. Yang kedua lebih memaksakan kehendak gitu atau udah effort dan menyampaikan segala macam tapi caranya mungkin salah gitu. Nah, caranya ini yang harus diperbaiki. Yang awalnya mungkin masih pakai ego di situ, masih kurang senyumnya kali, bahasanya masih agak-agak nyebelin gitu. Itu harus diperbaiki gitu. Mungkin gini, nggak gitu sayang. Sebenarnya maksud aku begini-begini gitu. Kan bisa yang kayak gitu. Tapi kalau itu pun masih dinilai kurang bagi ceweknya, ya dan menurut kamu itu udah maksimal, ya mau diapain lagi? Itu tuh udah bukan kamu nggak bisa berada pada hubungan itu terus-menerus. Itu udah toksik gitu. Karena hubungan yang baik dia tahu kapan cowoknya memang berusaha, pencapaiannya udah semana. Aku rasa cewek yang baik paham akan hal itu. Dan dia akan menghargai perubahan itu, akan menghargai semua improvement dari cowoknya. Untuk apa? Untuk mereka, untuk kita, bukan untuk kamu, untuk kita bicaranya. Paham ya pada cowok. Gue sih agak sedikit paham. Saya merasa menangkap sih kalau ini. Berarti kembali lagi Baliknya ke sebelah apa ya, kedua belah pihak ya. Aku nggak ya, nggak berpendapat dari sisi belum begini enggak, tapi ceweknya dulu kondisi ceweknya juga harus diperhitungkan dalam hal ini. iya, berarti kembali lagi bagaimana si individu cewek ini dan bagaimana si individu si cowok ini. Ya gitu. Tapi kalau emang kamu pikir apa ya, ya kamu tetap pengen berusaha ya untuk memperjuangkan ini cewek, ya sesanggup kamu lah ngadepin perempuan yang gitu gimana. Aku juga nggak bisa ngasih tanggapan yang banyak lagi mengenai cewek-cewek modelan seperti itu. Yang menurut aku kekanak-kanakan banget tuh, childish lah. Tapi 1001 sih mbak. Iya. Cewek kayak gitu, jujur lah. Susah banget loh. Iya, jujur mbak, susah banget Ya loh. susah dapetin cewek kayak Mbak. Enggak lah, banyak. Beneran susah banget mbak. Iya, benar susah banget mbak. Kita udah nyari sampai negeri Cina tuh. Udah lah, gue gampang aja lah. Ayo enggak lah. Lebay. Ngapain lu? Ngapain lu gitu sih? Ngapain lu? Kalau hubungan tuh nggak bisa bicara ceweknya atau cowoknya tuh nggak bisa. Nih, tuh ada pertanyaan lagi tuh SMA Cun. Cewek yang baik tuh kayak gimana sih? Ya ada yang baik. Tuh. Enggak ada Bang Koko ya. Emang nggak ada, relatif kan. Mau dilihat dari pandangan siapa, nggak bisa disamaratain. Iya. Kalau tempelan kayak Nagita Slavina, Baik menurut suaminya iya. Iya. Pokoknya intinya happy aja lah pokoknya. Ya Happy karena aja lah. mesti mempersulit gitu ya. Iya. Bingung aja. Justru kalau nggak dipersulit obrolan pendek. Udah lah, kata Bang Koko happy aja lah. Ayo orang tua. mengalir aja ya. Iya. Problem biasa. Namanya hidup kan butuh tantangan. Iya. Yang Kadang kalau kita bahagia terus tidak ada tantangan, kebahagiaan terasa hambar. aku lebih gini deh, ketika hal yang misalnya gini yang menjadi suatu masalah adalah ketika masalah yang berulang kali terjadi dan terjadi lagi.
Nah, setuju gua yang ini. Yang itu Berarti kayak memang lagu udah langsung udahlah cukup gitu. Tapi Iya, kalau iya. seandainya masih bisa diperbaiki, ada effortnya, pencapaiannya terlihat, udah jalan nih. Iya, gua setuju sih. Gua paling males punya hubungan yang kita udah selesaiin konflik yang ini A nih, katakanlah konfliknya A. Ya udah gua nggak mau bahas yang A lagi, dan kesalahan yang A ini udah bisa diperbaiki harusnya kayak gitu. Tapi kayak berulang lagi jadi capek, Cok. Anjing capek. Iya, itu sih berarti lu mandi capek. capek. Ustaz, itu bukan masalah. Nah, Tapi mandi itu menurut ini seminggu 2 kali nggak apa-apa sih. Tapi menurut kakak kalau cinta itu buta, Waduh, bener agak nggak? kali ini lagunya. Berarti si buta gitu. Nggak boleh Bener bicara. nggak sih? makanya dia Kan cinta. banyak perspektif orang. Cinta itu buta. Bener nggak? Itu buta dan tuli. Dari gua hantu apa? Siapa aja lah. Jangan capek gara-gara cinta harus punya bisa. Intinya ketika kamu masih sanggup untuk memperjuangkan, lakukan. Kalau enggak, karena namanya mencintai itu kan ibaratnya memberikan hormon yang baik untuk kamu, lebih membuat kita senang, semangat. Kalau udah bikin kita sedih aja, udahlah, ngapain. Tapi kebanyakan juga ini kembali ke yang kita kemarin bahas ya. Realistis tuh, realistis. Iya, tapi kebanyakan juga Mbak, cewek pada umumnya dia akan, bukan cewek pada umumnya, cewek cowok dia akan terus bertahan walaupun dia tuh udah tahu nih sakit, udah tahu nih toksik kayak gitu, dengan alasan hubungan udah terlalu lama, hubungan udah sama orang tuh udah sama-sama tahu. Gimana nih cara mengasih pencerahan sama orang seperti ini? Yang percaya bahwa semua solusi itu pada akhirnya datangnya pada diri kita sendiri. Jadi kalaupun 1000 orang ngasih pendapat ke kita, kalau kitanya nggak mau mengubah diri kita, percuma juga. Iya, Jangan ingat doang dong. setuju. Tapi juga kadang statement kebanyakan cewek loh Mbak, kebanyakan cewek. Kayak cewek itu faktornya banyak loh, kayak misalkan maaf ya agak sensitif, katakanlah dia kayak karena keperawannya udah sama si cowok, padahal hubungan dia udah nggak baik-baik aja, dia masih tetap bertahan. Terus walaupun ada si cowok ini mau nerima dia dengan apa adanya, aja baliknya sama itu lagi kayak gitu kan, itu waduh, gimana ya? Selamat ya. Enggak, cuman cerita. Tapi sakit ya. Enggak sih, dikit. Oh, dia kayak gitu. Apakah itu cinta itu buta? Nah, ini yang disebut cinta buta kah? Apa sifat buta? Bodoh itu. Kalau emang udah terjadi seperti itu, kan nggak bisa lagi tuh ngomong salah sendiri lu ngasih ini kan nggak bisa ngomong. Aku lebih ke depannya aja. Kalau emang udah terjadi seperti itu ya udah ikhlaskan apa yang udah kamu berikan, toh selama ini juga kamu menikmati itu kan. Enggak, ini bukan ceweknya. Ini bukan cewek, bukan cewek. Bukan cewek. Dia tahu nih udah nggak bahagia si cewek nih, cuma alasan itu dan satu kayak gitu poinnya. Aku bilang ya udah ikhlaskan. Ikhlaskan itu semua, saatnya kamu move on, karena kedepannya juga bukan barangkali ya, aku yakin kok banyak laki-laki yang tidak cuma memikirkan hal itu aja gitu. Lebih optimis aja ke depan, jangan mikirin apa yang udah kamu kasih terus kamu gak ikhlas, toh kamu juga menikmati pada saat-saat itu. Ya, Bukan gue ini pesan buat cewek kalian semua ya, denger nih Mbak Rianti, kalau siang dia Rianto, hati-hati. tapi denger kan sih. Oke, denger.